Salah satu risalah Allah yang disampaikan kepada semua umat manusia dari awal sampai nanti yang akhir, mengingatkan bahwa Allah ciptakan kita manusia termasuk jin, di mana tujuan Allah jelas dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dasar sekali. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Kita wujudnya diawali ketiadaan. Wujud Allah tidak diawali dengan ketiadaan, tapi wujud makhluk termasuk manusia diawali dengan Adam, dengan ketiadaan. Sekarang ada, alhamdulillah. Asalnya tiada, kita diadakan oleh Allah. Lalu Allah yang langsung menjelaskan sebab ilat tujuan Allah ciptakan kita. Itulah ayat, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka untuk beribadah kepadaku. Ini yang harus diingatkan kepada seluruh umat manusia. Jangan termasuk dalam ayat fa aina tadhabun. Kenapa kalian berangkat ke sana? Ke sana tuh kemana? Dunia dan makhluk dijadikan tujuan. Manusia terombang-ambing jalan. Maka harus diingatkan, kita ini sengaja, bukan main-main diciptakan oleh Allah, berdasarkan ilmu Allah, bukan karena main-main. Kita diciptakan dengan kesungguhan, dengan ilmu, dan tujuan Allah menciptakan kita adalah supaya kita beribadah kepada Allah. Para ulama sufi sebelum liya'budun, liya'rifun, supaya mengenal kepada Allah, ma'rifat kepada Allah. Bagaimana bisa beribadah kepada Allah kalau Allahnya nggak dikenal sama kita? Maka para ulama mutakallimun mengatakan awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqani. Yang pertama yang wajib diketahui oleh setiap manusia adalah ma'rifatul ilahi, mengenal kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan penuh keyakinan. Alhamdulillah, anak-anak kita diajarkan dari mulai PAUD mengenal Allah, sifat 20 ummahatus sifat. Bukan Allah sifatnya hanya 20, tapi yang 20 itu disebut ummahatus sifat, induk sifat. Gak akan terhitung, gak bisa dibatasi sifat Allah itu. Tapi mengenal yang 20 itu induk dari sifat, sehingga terang benderang siapa Allah itu. Sekarang banyak orang-orang mulhid. Mulhid itu apa? Ateis. Bahkan menjadi dasar dalam beberapa negara di Eropa, termasuk di Asia. Ateis, ada Leninisme, Marxisme, itu paham-paham anti Tuhan. Kita berhadapan dengan mereka. Nah, kita belajar wujud idam baqo. Kata mereka nggak ada Tuhan. Tuhan yang ada itu adalah hanya opium saja. Apa opium itu? Umat Islam itu kena opium, sedang mabuk, apa namanya? Jadi kita yang sedang beragama itu sedang mabuk gitu. Saking nggak percayanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Datangkan sifat yang pertama, wujud Allah itu. Kita belajar akidah Asy'ariyah, Asy'ariyah. Wujud Allah itu. Mana tandanya wujud Allah? Wujudu hadhil makhluqat. Yang tidak percaya kepada Tuhan, tunjukkan dalilnya. Nih alam semesta, ada ciptaannya, termasuk diri kita ciptaannya. Itu makna wujud. Wujudnya Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Lalu ditanya, wujudnya seperti apa? Wujud Allah itu tidak diawali dengan ketiadaan. Namanya qidam, datang. Sifat yang kedua, qidam Allah itu adanya tidak didahului ketiadaan. Itu namanya apa? Qidam. Oh, jadi Allah itu adanya diawali ketiadaan. Semua makhluk adanya diawali dengan ketiadaan. Allah tuh seperti apa sih? Datang sifat yang ketiga, Allah itu ada akhirnya apa tidak? Datang sifat yang ketiga, baqo. Allah itu la akhiralah, tidak ada akhirnya Allah itu. Kalau manusia ada akhirnya, makhluk ada akhirnya. Wujudnya Allah baqo, kekal selama-lamanya. Lalu ini dialog ketuhanan ini. Tuhan tuh seperti apa ya? Agama Hindu bikin patung-patung, Buddha bikin patung-patung. Tuh Tuhan tuh seperti itu gambarannya. Datang sifat yang diajarkan dalam ilmu tauhid yang keempat, mukhalafatul lil hawadits. Allah itu wujudnya tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa satupun dengan makhluknya.